Shalom sobat terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau percayakan bagi kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamalah hati kami dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menerima kekuatan Tuhan dan dipercaya Tuhan. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A. Inilah firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Firman ini berkata bahwa Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Artinya, yang dapat dipercaya. Seperti para investor yang berusaha untuk mencari pengusaha yang dapat mereka percayakan untuk bisa mengelola investasi mereka supaya investasinya dapat menghasilkan profit. Demikian juga Tuhan sedang mencari di seluruh bumi orang yang dapat dipercaya untuk menerima dan memakai kekuatan Tuhan. Seringkali kita berdoa dan meminta sesuatu dari Tuhan untuk diberikan kepada kita. Dan kunci dari keberhasilan doa kita sebenarnya seringkali bergantung kepada kita sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan di atas, sebenarnya Tuhan begitu rindu melimpahkan kekuatannya dan memberikan berkatnya kepada kita. Permasalahannya, apakah kita dapat menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat finansial, apakah yang akan kita gunakan dengan berkat yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita hanya akan mempergunakan untuk kepentingan kita dan keluarga? Ataukah kita dapat menjadi seperti seorang bendahara yang dapat dipercaya Tuhan, yang dapat mengalokasikan berkat Tuhan untuk jiwa-jiwa dan kemuliaan Tuhan? Kalau kita mengerti akan prinsip ini dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak memberkati kita. Itulah sebabnya faktor penentu dari doa kita sebenarnya terletak pada kita sendiri. Mari kita lebih setia dan bersungguh hati dalam melayani Tuhan, supaya kita dapat dipercayai oleh Tuhan, dapat menerima, memakai kekuatan dan berkat Tuhan untuk membawa pemulihan, kesembuhan, dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas didikan-Mu, kesabaran-Mu, dan kasih-Mu buat hidup kami. Berilah kepada kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami yang fana ini, supaya kami tidak berjalan kepada jalan kebinasaan, tetapi kami mengerti jalan-jalan-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa berdiam dan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dan menyenangkan hati Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini. Lembutkanlah hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi rema dan berakar di dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami boleh bertumbuh dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari yang jahat ini. Bapa, mampukan kami untuk berkata tidak kepada semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kesanggupan dan kekuatan ilahi yang daripada-Mu memampukan kami untuk bisa berkata tidak dan melepaskan semua yang bukan daripada-Mu dan lebih memilih Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang saat ini dalam keadaan suam-suam kuku. Biarlah api Tuhan kembali membakar kebekuan hati kami dan cinta yang mula-mula itu kembali dikobarkan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak dimuntahkan, tetapi kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap mereka yang pada hari ini mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh.
Kiranya pemulihan terjadi saat ini juga dan segala sakit mereka disembuhkan. Kami juga berdoa bersepakat untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami beban masalah dan pergumulan. Kiranya mereka terima jawaban doa mereka tanpa ada penundaan dan kekuatan penghiburan dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Kami percaya yang terbaik menjadi bagian kami, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin.